الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراط المستقيم إلى دين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang rahimakumullah. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat karunia Allah yang tak terhingga besarnya. Nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan waktu luang untuk kita bisa beribadah, melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat siang hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman, la Nabi yang ba'dah, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan satu ayat Al-Quranul Karim. Allah mengingatkan pada kita semua, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah mengingatkan pada kita semua bahwa nanti neraka jahanam akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Mengapa manusia dan jin itu akan masuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka punya akal, mereka punya hati, tapi akal dan hatinya itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, tetapi penglihatannya itu tidak berguna. Penglihatannya itu tidak mengantarkan dia untuk sampai kepada mengenal Allah, untuk sampai kepada ma'rifatullah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, mereka punya pendengaran, tetapi la yasma'una biha. Pendengaran itu tidak mengantarkan dia menjadi hamba Allah, mengenal Allah. Orang-orang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di dunia perilaku mereka seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih rendah derajatnya dari binatang ternak itu. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah telah mengingatkan pada kita semua agar selalu kita perhatikan ayat-ayat Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini banyak tanda-tanda, banyak ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kita sendiri ada ayat-ayat Allah. Semua ayat-ayat ini menunjukkan tanda-tanda, tanda akan adanya Allah, tanda akan eksisnya Allah Subhanahu wa taala, tanda akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia yang hidupnya tidak mengenal Tuhannya pasti hidupnya seperti binatang. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 12, Allah mengingatkan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu hidupnya hanyalah senang-senang,
hanyalah makan-makan seperti makan-makannya binatang. Silakan masyarakat muslimin rahimakumullah, kita merenungkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Allah sudah mengingatkan jika mereka tidak sampai kepada menemukan Tuhannya, jika mereka tidak sampai kepada ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila, jika mereka tidak sampai kepada sikap meyakini bahwa kita semua adalah hamba Allah, kita semua adalah khalifatullah fil ardh, kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita tidak mau diatur oleh Allah, kalau kita mau berlaku sombong, berlaku bongah di muka bumi ini, maka Allah mengingatkan bahwa itulah para penghuni neraka jahanam nanti. Mereka tidak menemukan Tuhannya dan hidup mereka pasti seperti binatang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para ulama kita dulu telah merumuskan satu cara berpikir, satu sistem keilmuan yang menjadikan seorang muslim menjadi muslim yang baik. Seorang ulama besar menulis satu kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah yang menyatakan bahwa thumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Sebab manusia meraih ilmu itu ada 3. Satu bil hawasil khamsi, dengan panca indera. Yang kedua wabil aqli, dan dengan akal. Dan yang ketiga wabil khobari sodiki, dan dengan khobar sodik, dengan wahyu. Seorang muslim memahami apapun yang menimpanya, memahami realitas apapun di dunia ini, selalu harus menggunakan 3 pendekatan ini, dengan akalnya, dengan panca inderanya, dan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam dunia keilmuan ini yang disebut dengan berpikir yang integral, berpikir yang integratif, berpikir yang syumuliyah, berpikir yang lengkap, yang sempurna. Tidak hanya menggunakan akal dan inderanya saja. Kita sekarang sedang diuji oleh Allah SWT. Kita bahkan seluruh manusia sekarang ini dihadapkan dengan satu fenomena yang luar biasa, yang mungkin dalam sejarah kehidupan kita belum pernah kita mengalami zaman seperti ini. Kita diuji oleh Allah dengan makhluk yang begitu kecil, yang kita semua belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kita percaya bahwa makhluk yang namanya COVID-19 itu ada. Kita percaya kepada para ilmuwan yang mereka katanya telah melihat itu dengan sekian juta kali pembesaran. Kita percaya bahwa virus itu ada. Apa maknanya masyarakat muslimin rahimahullah? Dalam ilmu wahyu, dalam ilmu yang disebut dengan khobar sodik tadi, semua ini tidak datang kecuali karena kehendak Allah. Virus itu tidak punya kehendak, virus itu tidak punya keinginan, virus tidak punya rencana untuk menyengsarakan kita semua. Virus ini datang pada kita semua diutus oleh Allah. Virus ini datang atas kehendak Allah, apapun wasilahnya, perantaranya. Tapi yang jelas virus ini datang pada kita karena kehendak Allah SWT. Dan Allah menimpakan sesuatu pada kita semua, pasti ada sebabnya, pasti ada hikmahnya. Mungkin masyarakat muslimin rahimahullah, bagi kita orang mukmin ini adalah ujian. Apakah kita sabar atau tidak? Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bahkan saudara-saudara kita yang gugur ketika tertimpa satu wabah, dihitung pahalanya seperti syahid. Mungkin juga virus ini dikehendaki Allah datang pada kita karena teguran pada kita semua. Atau bahkan mungkin juga virus ini datang pada kita karena ini hukuman dari Allah SWT. Karena kita lalai, karena kita lupa diri, karena kita mungkin telah membangkang kepada aturan-aturan dan panduan-panduan dari Allah SWT. Ini teguran, ini mungkin hukuman. Yang jelas ini ujian bagi kita semua. Oleh karena masyarakat muslimin rahimahullah,
Apa akibat terpenting yang diharapkan dari setiap musibah yang datang pada kita? Yang paling penting adalah perubahan sikap, perubahan pemikiran kita, dan perubahan perilaku kita. Yang paling penting adalah apapun kondisi kita, apakah kita dalam keadaan sehat atau kita dalam keadaan sakit, yang terpenting adalah kita semakin mendekatkan diri pada Allah SWT. Orang yang sakit tapi dia beriman dan bertakwa kepada Allah lebih baik di mata Allah daripada orang yang sehat tapi durhaka kepada Allah SWT. Kita berharap kalau ini teguran dari Allah, kita berharap kalau ini hukuman dari Allah, yang jelas ini ujian dari Allah. Kita berharap semua kita, pemimpin kita, masyarakat kita, dan kita semua keluarga kita menjadi orang-orang yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena itulah yang dijamin oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah itu, maka kami siksa mereka, kami hukum mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Shadaqallahul azim. Itulah masalah muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim jangan berhenti pada aspek indrawi dan akal kita saja. Kita tidak hanya bicara tentang sakit dan sehat, tapi ketika melihat satu musibah, kita tentu akan bicara bahwa ini adalah datang dari Allah. Apapun musibah itu, apakah berupa penyakit, apakah berupa gempa bumi, apakah berupa banjir, atau musibah-musibah yang lain, semua itu datang atas kehendak Allah SWT. Tidak ada yang datang dengan sendirinya. Bumi, lempengan-lempengannya tidak berkehendak untuk bergeser atau menyengsarakan manusia. Awan tidak datang dengan sendirinya, punya kehendak untuk menurunkan hujan di satu tempat. Tidak seperti itu. Semua datang atas kehendak Allah SWT. Itulah akidah kita, itulah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan masalah muslimin rahimahullah, ujian, musibah, atau mungkin juga ini teguran dari Allah SWT menjadi hikmah bagi kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan khususnya para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah SWT, semakin menyadari akan amanah-amanah kita di dunia ini. Karena kita semua nanti akan menghadap kepada Allah. Kita akan bertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mu'tadiyata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa taubatan qabdal maut wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi